ini saya mulai saja untuk perkuliahan pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Nah, mungkin ini pertemuan pertama ya di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Selamat datang dan semoga teman-teman semangat mengikuti perkuliahan di semester ini. Baik. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Munifah, Ibu Pemilia, juga Ibu Zahra ya selaku dosen pengampu di masing-masing cabang. Baik, sebelum kita masuk ke materi di pertemuan pertama ini, nah ini saya akan jelaskan dulu untuk rencana pembelajaran kita selama 1 semester ya. Baik, nah ini terkait dengan deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan 2. Nah, di mata kuliah akuntansi 2 ini nanti memberikan dasar pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa terkait pencatatan akuntansi keuangan secara umum dan benar. Nah, di mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait konsep akuntansi keuangan 2 sebagai landasan pemahaman dalam kajian berikutnya mengenai hutang, modal saham, laba ditahan ya, investasi jangka panjang, dan akuntansi untuk perusahaan persekutuan. Itu ya, jadi di pengantar akuntansi dulu sudah sempat ya teman-teman untuk mempelajari hutang, modal saham, ya laba ditahan. Nah, ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi atau lebih jauh lagi. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan di akuntansi keuangan 2 ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Yang pertama terkait dengan presensi. Nah, ini nanti untuk presensi ya pada siakat itu diharapkan lebih dari 50% ya, karena ketika presensi teman-teman kurang dari 50% itu nilai otomatis R ya, atau teman-teman harus mengulang. Jadi saya harapkan tidak ada yang terlewat ya atau lupa untuk melakukan presensi di siakat. Selanjutnya terkait dengan nilai ya, nilai akhir. Nah, itu komponennya adalah tugas, UTS, dan UAS ya. Jadi silahkan teman-teman ketika mendapatkan tugas ya dari dosen pengampu ya, kemudian UAS dan UTS dapat dengan maksimal dikerjakan. Kemudian untuk buku referensi di sini saya gunakan bukunya Dwi Eka Sari Harmaji, Akuntansi Keuangan Lanjutan ya, Literasi Nusantara Malang. Nah, ini teman-teman bisa pakai buku ini, atau teman-teman silakan cari buku referensi lain yang sekiranya mendukung materi yang dipelajari di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Gitu ya. Baik, nah ini kita masuk pada materi di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Nah, ini materi yang pertama yang akan kita pelajari terkait dengan hutang lancar. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa ya nanti setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menjelaskan mengenai hutang, hutang jangka pendek, dan perlakuan pencatatan hutang jangka pendek. Nah, ini adalah sub pembelajaran yang akan kita bahas pada siang hari ini. Baik, nah ini ada tampilan neraca ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan laporan keuangan ini ya. Ini tampilan neraca. Nah, yang akan kita bahas ya di semester ini di mata kuliah akuntansi 2 ini khususnya di sisi pasifa. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester. Gitu ya. Baik, nah ini kita masuk pada definisi liabilitas ya atau hutang. Silau ternyata ya, kuning dengan putih.
Nanti silakan dibaca lagi, ternyata silau, warnanya enggak itu ya. Baik, kita masuk pada definisi liabilitas. Ya, liabilitas di sini didefinisikan sebagai kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Nah, dari definisi ini ya terkait dengan kewajiban atau hutang atau liabilitas. Nah, ini ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan ya. Kewajiban kini. Nah, liabilitas adalah kewajiban saat ini, tapi kejadiannya atau peristiwanya ada di masa lampau atau sudah terjadi dan mengakibatkan adanya pengeluaran sumber daya. Ya, teman-teman bisa bayangkan lah ketika ada perusahaan atau entitas memiliki hutang, ya dibayar sekarang, itu kan sebenarnya kejadiannya sudah lampau, ya, atau pembelian barangnya atau serah terima jasanya itu kan sudah terjadi di masa lalu, ya. Tapi kewajibannya muncul saat ini dan mengakibatkan adanya pengeluaran sumber daya, ya, bisa berupa kas atau berupa aset yang lainnya. Nah, kemudian ini klasifikasi liabilitas lancar, ya. Jadi hutang yang masuk ke dalam kategori lancar, ya, ini memiliki klasifikasi diantaranya mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal perusahaan. Kemudian memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, jadi ketika ada liabilitas atau ada kewajiban atau ada hutang, ya, yang memenuhi klasifikasi ini, maka dapat dikategorikan ke dalam liabilitas jangka pendek, ya, atau liabilitas lancar. Ya, jadi kan hutang itu kan terbagi jadi 2, ya, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ya, atau liabilitas lancar, ya, sebutannya hutang jangka pendek, atau current liability. Nah, banyak sebutannya yang bisa digunakan. Nah, yang paling gampang, ya, untuk mengklasifikasikan hutang ini jenis apa sih, atau hutang ini masuk ke dalam hutang lancar atau hutang jangka panjang, itu bisa dilihat dari jangka waktunya. Itu yang paling mudah, ya. Ketika si hutang ini memiliki jangka waktu kurang dari 12 bulan, ya, atau kurang dari 1 periode akuntansi, karena secara umum periode akuntansi itu kan 12 bulan kita gunakannya. Nah, itu masuk ke dalam kategori liabilitas lancar atau hutang jangka pendek. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis liabilitas jangka pendek? Nah, ini ada hutang usaha, ada hutang wesel, ada utang bank jangka pendek, ada utang dividen, utang PPN atau PPNBM, dan utang gaji. Nah, ini contoh-contoh liabilitas jangka pendek, dan kita akan bahas satu persatu, ya, termasuk nanti perlakuan akuntansinya seperti apa. Baik, nah ini yang pertama adalah hutang dagang. Nah, hutang dagang adalah jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Nah, jadi hutang dagang itu hutang atas sejumlah barang atau jasa yang sudah diterima tapi belum dibayarkan. Jadi misalnya nih, si entitasnya atau si perusahaannya beli persediaan bahan baku atau persediaan barang dagang, ya, tapi dibayarnya nanti seminggu lagi atau sebulan lagi. Nah, itu masuk ke dalam kategori hutang dagang. Nah, kemudian dasar mencatat hutang dagang adalah faktur pembelian. Nah, jadi untuk mencatat hutang dagang, ya, dasarnya adalah pembelian, ya, karena ketika melakukan pencatatan atau penjurnalan itu kan harus ada dasarnya, ya, atau harus ada buktinya.
Nah, yang digunakan adalah faktur pembelian. Kemudian pengakuan hutang dagang pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Ya, jadi kapan hutang diakui? Pada saat barang atau jasa sudah diserahkan atau diselesaikan. Nah, itu hutangnya sudah bisa diakui. Nah, kemudian di dalam hutang dagang ini ada perjanjian. Ya, biasanya kan ada perjanjian nih, utangnya mau dibayar kapan. Nah, ini biasanya ditulis seperti ini ya, untuk perjanjian pembelian atau perjanjian hutang dagang. Nah, ini yang umumnya digunakan 2/10 N/30. Nah, yang artinya pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Nah, jangka waktu kredit 30 hari. Nah, jadi penulisan seperti ini ya, dalam perjanjian hutang ini 2 ini menunjukkan potongannya atau diskonnya, 10 ini menunjukkan masa pemberian diskon ya. Jadi ketika dibayar dalam jangka waktu 10 hari ya setelah pengakuan adanya hutang, nah maka akan dapat diskon 2%. Kemudian 30 ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke ilustrasi. Nah, di sini PT Kenanga tanggal 1 November 2020 membeli persediaan secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Nah, kira-kira nih tanggal 1 November ya ketika munculnya hutang. Nah, ini pencatatannya seperti apa nih pada saat pembelian persediaan 1 November? Ya, masih ingat nggak? Teman-teman yang di cabang bisa dicoba ini. Ketika tanggal 1 November terjadi pembelian persediaan ya dengan syarat ini ya, berarti ini pembeliannya secara kredit ya. Maka akan dicatat apa? Debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya apa? Hah? Kok piutang, kita bahasnya hutang. Hutangnya di mana? Pada sisi apa? Nah, oke, Mbak Amalia gimana, Mbak? Debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya yang bertambah itu persediaannya ya. Ya. Kemudian itu jadi kreditnya? Sebentar. Hutang dagang. Ya, kreditnya hutang ya. Oke, kita lihat ini ya, tadi sudah dijawab oleh Mbak Amalia. Jadi ketika terjadi transaksi pembelian persediaan di tanggal 1 November itu akan dicatat persediaan bertambah di debit karena persediaan masuk ke dalam kategori aktiva, ya kan? Diingat-ingat lagi, aktiva ketika bertambah posisinya ada di debit sebesar 20 juta. Kreditnya adalah hutang dagang ya. Hutang bertambah itu di kredit. Ya, diingat-ingat ya, semua akun yang masuk sisi pasifa ketika bertambah posisinya ada di kredit. Itu ya. Oke, makasih Mbak Amalia. Kita lanjutkan lagi. Nah, jika dilunasi tanggal 10 November, oke, kita perhatikan di sini syarat pembelian 2/10. Nah, berarti kan ketika dilunasi di tanggal 10 dia masih dapat diskon, ya kan? Masih dapat potongan kan? Nah, maka di sini pencatatannya adalah hutang dagang berkurang di debit ya sebesar 20 juta. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 19.600.000. Loh, kenapa nggak 20 juta? Karena tadi ya kan dapat potongan 2%. Nah, kemudian potongan pembelian sebesar 400.000 atau 2% dari 20 juta. Ya, jadi hati-hati ketika ada syarat pada saat melakukan pembelian. Nah, kemudian ketika dilunasi di tanggal 15 November 2020 ya. Nah, ini jika dilunasi di tanggal 15 November berarti ini sudah tidak ada diskon lagi ya, karena kan jangka waktu diskonnya hanya 10 hari. Nah, ketika dilunasi di tanggal 15 November maka pencatatannya atau jurnalnya adalah hutang dagang berkurang di debit sebesar 20 juta, kreditnya adalah kas sebesar 20 juta. Ya.
Jadi hati-hati ketika melakukan pencatatan atau penjurnalan. Baik, kita lanjutkan lagi ke jenis hutang jangka pendek berikutnya, yaitu wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar adalah janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi wesel bayar itu surat janji hutang. Nah, diterbitkan untuk melunasi hutang atau membayar pembelian. Kemudian dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Ini kembali lagi dilihat dari waktu penyelesaian weselnya. Ya. Kemudian seringkali berbunga atau dapat juga tidak berbunga. Nah, jika tidak berbunga diterbitkan dengan diskon. Nah, ini ya, jadi surat janji bayar. Nah, ini bisa diterbitkan untuk melunasi hutang atau membayar pembelian. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Di sini PT Kenanga melunasi hutang dagang sebesar 20 juta pada 1 Desember 2020 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari bunga 12%. Ya, jadi ada kondisi di mana entitas itu sudah jatuh tempo nih utangnya tapi masih belum bisa bayar. Maka salah satu alternatif yang bisa dipakai adalah dengan menerbitkan wesel bayar atau notes payable, surat janji bayar hutang. Nah, biasanya umumnya itu berbunga. Gitu ya. Nah, di sini hutangnya 20 juta dilunasi pakai wesel bayar. Nah, wesel bayarnya ada syaratnya, pelunasannya atau pembayarannya 90 hari, bunganya 12%. Nah, ini kita lihat tanggal 1 Desember 2020 ya. Hutangnya lunas, berarti hutang dagang berkurang di debit 20 juta. Wesel bayar bertambah di kredit 20 juta. Karena wesel bayar ini kan juga masuk ke dalam kategori hutang atau liabilitas ya. Jadi ketika bertambah posisinya ada di kredit. Ya, ini sebenarnya utang dibayar sama utang gitu sih. Cuman jenis hutangnya berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini kondisinya di sini hutangnya dilunasi di tanggal 1 Desember. Jadi wesel bayarnya diterbitkan di tanggal 31 Desember. Itu kan sudah lintas tahun ya, ketika pelunasannya 90 hari atau 3 bulan. Berarti kan dia akan lunas di bulan Februari ya, atau 1 Maret ya, akhir Februari 1 Maret. Nah, berarti kan sudah lintas tahun ya, atau lintas periode akuntansi. Nah, ketika sudah lintas tahun, di akhir tahun itu kan perusahaan pasti melakukan tutup buku ya, atau melakukan pelaporan. Nah, hati-hati juga ketika lintas tahun, maka beban bunga selama bulan Desember atau 1 Desember sampai dengan 31 Desember itu sudah harus diakui sebagai beban. Ya, sebagai beban bunga. Jadi beban atau pendapatan itu hati-hati ya. Itu diakui pada saat terjadinya atau di tahun yang bersangkutan. Nah, kita hitung dulu bunga dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Itu kan 30 hari. Berarti 30 per 360. 360 ini adalah hari dalam 1 tahun. Kita ambilnya yang 360 hari saja. Kemudian dikalikan 12%. 12% ini adalah bunganya ya. Dikalikan 20 juta, ketemu 200.000. Nah, maka pencatatannya adalah beban bunga bertambah di debit sebesar 200.000, kreditnya adalah hutang bunga ya. Hutang bunga bertambah di kredit sebesar 200.000. Nah, kenapa munculnya hutang? Ya, bunganya kenapa munculnya hutang nggak kas? Ya, karena nanti dibayarnya kan di hari ke-90. Jadi di tanggal 31 Desember ini si bunga ini belum dibayarkan, tapi sudah harus diakui sebagai beban bunga. Tuh ya. Jadi munculnya sebagai utang. Nah, kemudian ketika saat terjadi pelunasan wesel ya di tanggal 1 Maret, pencatatannya adalah wesel bayar berkurang di debit sebesar 20 juta,
hutang bunga yang ini ya berkurang di debit 200.000, kemudian beban bunga bertambah di debit 400.000. Ini berarti beban bunganya adalah yang 60 hari sisanya atau bulan Januari sama Februarinya. Karena kan ini pengakuannya hanya Desember. Berarti kan ada bunga di bulan Februari dan bunga di bulan Januari dan Februari, 2 bulan tuh. Nah, 400.000. Kreditnya adalah kas sebesar 20.600.000. Ya, ini nilai wesel plus bunganya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut? Lanjut ya. Jadi nggak ngantuk kan? Siang-siang kita belajar angka. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke hutang bank jangka pendek. Nah, hutang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar dan terdapat bunga. Nah, kalau hutang bank itu tergantung jangka waktunya ya. Kembali lagi ketika tidak melebihi 1 periode akuntansi atau kurang dari 12 bulan, maka bisa diklasifikasikan ke dalam hutang jangka pendek ya. Tapi ketika si hutang ini jangka waktunya misalnya 2 tahun, 3 tahun, maka masuk ke dalam kategori hutang jangka panjang. Baik, kita masuk ke ilustrasi hutang jangka pendek. Nah, di sini PT Kenanga tanggal 1 Oktober 2020 menerima hutang dari Bank Permata sebesar 100 juta. Tingkat suku bunga sebesar 15%. Bunga dan pokok dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, ini 1 Oktober 2020 diterima hutang ya. Kas bertambah di debit ya kan, ketika menerima utang kan berarti kasnya bertambah nih, kas kita. Nah, berarti kas bertambah di debit 100 juta, kreditnya adalah hutang bank sebesar 100 juta ya. Hutang bertambah di kredit 100 juta. Kemudian, nah sama dengan yang tadi ya, karena ini lintas tahun ya untuk penyelesaian hutangnya, maka di tanggal 31 Desember 2020 harus sudah diakui beban bunga untuk bulan Oktober sampai dengan Desember. Gitu kan, karena ini 1 Oktober ya, tanggal 31 Desember itu tutup buku ya atau dilakukan pelaporan. Maka ini sudah harus diakui sebagai beban. Nah, kita hitung nih bunganya. Bunganya 3/12 dikali 15% dikali 100 juta ya. 3-nya ini dari 1 Oktober sampai dengan Desember. Berarti kan Oktober, November, Desember. Oke. Nah, 12 ini bulan ya. Bulan dalam 1 tahun. Jadi untuk perhitungan ini kita bisa pakai hari, bisa pakai bulan ya. Kalau yang tadi wesel itu contohnya hari ya, kalau yang ini kita contohkan dalam bentuk bulan. Nah, ketemu 3.750.000. Nah, berarti di sini beban bunga bank bertambah di debit sebesar 3.750.000 ya, kemudian hutang bunga bertambah di kredit sebesar 3.750.000. Saat pelunasan di 1 Oktober 2021. Beban bunga bank, nah ini beban bunga bank yang belum terbayar ya. Berarti yang dari Januari sampai dengan 1 Oktober, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti kan 9 bulan. Ya, jadi 11.250.000 ini diperoleh dari 9/12 kali 15% kali 100 juta. Ya. Ini beban bunga dari Januari sampai dengan September. Kemudian ini hutang bunga bank. Yang ini ya, hutang bunga bank ini. Kemudian utang bank, ya utang bank berkurang di debit 100 juta, kreditnya adalah kas ya sebesar 115 juta. Ini yang 100 juta adalah hutangnya, yang 15 juta adalah bunganya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Nah, kewajiban jangka pendek harus dikeluarkan dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang, harus memiliki syarat yang cukup untuk menunda penyelesaian kewajiban paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, ini kondisi aja ya, case ya atau kasus ketika misalnya kewajiban jangka pendeknya didanai lagi dengan kewajiban jangka panjang, maka si kewajiban jangka pendek ini harus dikeluarkan ya, dipindahkan ke kewajiban jangka panjang. Oke, kita masuk lagi ke hutang dividen. Ya, ini juga salah satu jenis hutang lancar. Hutang dividen adalah jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Hutang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Hutang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Nah, ini jadi biasanya ya untuk pembagian dividen itu diumumkan dulu, baru setelahnya diserahkan ya kepada para pemegang saham. Nah, pada saat pengumuman dividen ya, misalnya dividen yang akan dibayarkan sekian, misalnya 50 juta. Nah, pada saat diumumkan di dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dividen ini sudah diakui sebagai hutang. Ya, hutang dividen. Nah, tuh ini contohnya. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Kenanga mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp1.000 untuk per lembar saham. Dividen akan dibayarkan tanggal 15 Januari 2021 dengan anggapan bahwa jumlah saham yang beredar adalah 150.000 lembar, maka dividen terhutangnya adalah 150 juta. Oke, kita lihat di sini ya, lembar saham beredarnya sebesar 150.000 lembar. Nah, dividen yang akan dibagikan itu Rp1.000 per lembar saham. Maka total dividen terhutangnya ini 150 juta dari 150.000 lembar dikalikan Rp1.000 per lembar. Diumumkan tanggal 31. Nah, kemudian dibayarkan tanggal 15 Januari. Nah, ini berarti pada tanggal berapa dividen sudah terhutang nih? Diakui sebagai hutang di tanggal berapa? 31 atau 15? Tanggal berapa? Teman-teman yang lain yang di cabang, diakui sebagai hutang di tanggal berapa? Berapa, Mas? Oke, di tanggal 31 ya, pada saat pengumuman pembagian dividen tunai. Tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi ketika sudah diumumkan ya adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut sudah terhutang. Nah, jadi di tanggal 31 Desember 2020 pada saat pengumuman ya sudah diakui adanya hutang dividen. Debitnya adalah laba ditahan sebesar 150 juta. Kreditnya adalah hutang dividen sebesar 150 juta. Nah, tanggal 15 Januari pada saat pembayaran ya berarti hutang dividennya berkurang ya atau hilang karena sudah dibayar, di debit sebesar 150 juta, kasnya dikredit sebesar 150 juta. Selanjutnya, uang muka pelanggan. Nah, uang muka pelanggan merupakan pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode yang bersangkutan, tapi pembayarannya sudah lebih dahulu diterima oleh perusahaan. Contohnya di sini CV Aditya Mobilindo menerima uang muka penjualan truk sebesar 50 juta di tanggal 28 Desember 2020. Nah, maka pencatatannya adalah, nah ini ya, kas bertambah di debit sebesar 50 juta ya, kreditnya adalah uang muka penjualan sebesar 50 juta ya. Jadi uang muka itu masuk ke dalam kategori liabilitas ya kan, karena kita sudah nerima uangnya tapi kita belum menyerahkan barang atau jasanya kepada si pembeli.
Kemudian pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa dilakukan. Oke, di sini dicontohkan tanggal 1 Juli 2020 PT Kenanga menerima pembayaran sewa ruko selama 1 tahun sebesar 6 juta. Nah, maka pencatatannya di tanggal 1 Juli kas bertambah di debit sebesar 6 juta, ya kan, karena nerima pembayaran ruko kan. Nah, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Nah, kenapa pendapatan sewa diterima di muka? Ya kan karena pembayarannya untuk 1 tahun. Nah, berarti ketika uang tersebut diterima, si penyewa kan belum menikmati rukonya tersebut. Ya kan? Maka masih berbentuk hutang atau belum bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini kita buat jurnal penyesuaian ya di akhir tahun. Ya, karena lagi-lagi tadi di akhir tahun itu kan tutup buku atau pembuatan laporan, ya laporan keuangan. Nah, pendapatan ini ya harus diakui ya yang dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Karena kan di sini si penyewa sudah menikmati rukonya sehingga pendapatan tersebut sudah bisa diakui sebagai pendapatan dari PT Kenanga. Nah, maka di tanggal 31 Desember pencatatannya adalah pendapatan sewa diterima di muka di debit sebesar 3 juta, kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar 3 juta. Nah, ini sudah diakui sebagai pendapatan. Ya, ini bisa nih masuk ke dalam laporan laba rugi. Kemudian hutang PPN atau PPNBM. Nah, hutang PPN adalah hutang pada otoritas perpajakan yang didasarkan pada penjualan barang atau jasa. Contohnya di sini PT Kenanga tanggal 1 Oktober 2020 melakukan penjualan sebesar 5 juta. Pajak penjualannya atau PPN-nya 10%. Nah, ini PPN-nya masih yang lama ya, harusnya sekarang sudah 11% ya. Kita asumsikan saja PPN masih 10% gitu ya. Nah, pajak disetor tanggal 30 Oktober 2020. Buatlah ayat jurnalnya. Nah, ini transaksinya di di tahun 2020, PPN-nya memang masih segini ya. Oke, kita lihat di tanggal 1 Oktober 2020. Kas bertambah di debit sebesar 5.500.000 ya. Kreditnya adalah penjualan, ya kan, pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta dan hutang pajak sebesar 500.000. Ya, jadi ketika penjual itu menjual barangnya, ya, itu kan pasti menerima harga barang dan PPN. Nah, PPN-nya ini merupakan hutang, harus dicatat. Nah, ketika di tanggal 30 Oktober dibayarkan hutangnya, hutang pajaknya atau hutang PPN-nya, maka pencatatannya adalah hutang pajak berkurang di debit sebesar 500.000, ya, kasnya berkurang di kredit sebesar 500.000. Ya. Oke, selanjutnya hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan adalah hutang pada otoritas perpajakan yang didasarkan pada penghasilan kena pajak. Nah, di sini penghasilan kena pajak PT Kenanga tahun 2020 sebesar 60 miliar, potongan PPh pasal 25 sebesar 15 miliar. Nah, maka pencatatannya ya ketika muncul hutang adalah beban pajak penghasilan di debit sebesar 15 miliar, kreditnya adalah hutang PPh pasal 25 sebesar 15 miliar. Kemudian saat penyetoran PPh pasal 25, hutang PPh pasal 25 berkurang di debit sebesar 15 miliar, kas berkurang di kredit sebesar 15 miliar. Selanjutnya, jenis hutang lancar yang berikutnya adalah hutang gaji. Nah, ini beban gaji merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawan. Jika jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan, maka menjadi hutang. Contoh di sini, tanggal 31 Desember 2020, PT Kenanga memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawannya sebesar 5 juta.
Nah, kita lihat di sini di tanggal 31 Desember 2020 ya, ini muncul hutang gaji. Beban gaji bertambah di debit sebesar 5 juta, ya kreditnya adalah utang gaji sebesar 5 juta. Nah, kalau gajinya langsung dibayar kan berarti beban gaji pada kas. Tapi karena ini kondisinya beban gajinya tidak dibayarkan ya atau belum dibayarkan, maka muncul sebagai hutang. 1 Januari 2021 ya, pada saat pembayaran hutang gaji, ya ini hutang gaji berkurang di debit 5 juta, kreditnya adalah kas sebesar 5 juta. Oke. Baik, nah ini ya demikian untuk materi terkait dengan hutang lancar. Nah, selanjutnya ini nanti ada tugas ya di PPT-nya, cuman untuk di teman-teman cabang silahkan nanti tergantung dari dosen pengampunya bagaimana, apakah akan dijadikan tugas atau dikerjakan sekarang ya sebagai kuis ya, nanti ikut panduan dari dosen di masing-masing cabang itu ya. Baik, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan hutang lancar? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin nanti teman-teman bisa baca kembali PPT-nya ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa didiskusikan dengan dosen pengampu di cabang masing-masing. Itu mungkin ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di kampus Tekom dan STIE. Kemudian terima kasih kepada Ibu Munifah, Bu Pemilia, dan Bu Zahra ya selaku dosen pengampu di masing-masing cabang. Baik, untuk perkuliahan saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.